Halo guys, welcome to my channel. Saat ini saya sedang berada di stasiun Bandung Kiara Condong. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan perjalanan dengan kereta api Argo Parayangan tambahan dari stasiun Bandung Kiara Condong ke stasiun Jakarta Gambir. Dan perjalanan kali ini spesial ya, karena saya menggunakan kereta api yang merupakan idol dari rangkaian kereta api Gajayana. Jadi kalau kereta api Gajayana itu kan dari Malang tiba di Jakarta itu dini hari ya, sekitar jam 3 pagi. Nah kemudian tadi pagi jam 7.25 itu rangkaiannya digunakan untuk perjalanan kereta api Argo Parayangan tambahan gitu. Dan nanti setelah sampai di Bandung dia akan kembali lagi ke Jakarta Gambir. Nanti tiba di Gambir jelang sore hari, dan nanti selepas maghrib kembali diberangkatkan sebagai kereta api Gajayana tujuan stasiun Malang. Dan namanya kereta api Gajayana ya, jadi unik nih karena dia menggunakan rangkaian mild steel. Jadi kereta api Argo Parayangan tambahan biasanya menggunakan rangkaian yang sama dengan Argo Parayangan lainnya, jadi menggunakan rangkaian stainless steel. Dan juga kelasnya juga berbeda ya, karena biasanya kereta api Argo Parayangan maupun Argo Parayangan tambahan itu membawa dua kelas, yakni kelas eksekutif dan juga kelas premium. Keduanya sama-sama menggunakan rangkaian stainless steel. Nah, karena kereta ini menggunakan rangkaian kereta api Gajayana, maka sarana ini yang digunakan juga menggunakan rangkaian kereta api Gajayana, jadi menggunakan rangkaian new image atau mild steel. Dan kelasnya pun full eksekutif, jadi membawa 8 kereta eksekutif plus 1 kereta luxury generasi kedua. Dan saya udah membuat trip report untuk kelas luxury-nya ya, nanti bisa teman-teman lihat di sebelah sini. Ini dia teman-teman rangkaian kereta api Argo Parayangan tambahan rasa Gajayana. Jadi otomatis sudah tersedia di sini ya, karena ini keretanya tektok nih. Jadi tadi kita kan dari Gambir sampai ke Bandung Kiara Condong, langsung dia kembali lagi nanti ke stasiun Jakarta Gambir. Untuk susunan rangkaiannya itu lokomotifnya belum terpasang ya, tapi sudah dilansir sih tadi. Nah, di belakang lokomotif itu kereta eksekutif 1, 2, 3, 4, kemudian ada kereta makan, dilanjutkan kereta eksekutif 5, 6, 7, 8, kemudian ada kereta luxury generasi kedua, dan paling belakang adalah kereta pembangkit. Oke guys, hari ini saya duduk di kereta eksekutif 8 nomor 13B. Ini posisinya tepat di depan kereta luxury generasi kedua yang sebelumnya saya tumpangi. Ini unik banget ya, stasiun Kiara Condong. Saya baru lihat nih ada beginian. Jadi bisa digeser-geser nih tangganya. Jadi lebih praktis. Ini kereta eksekutif 6, masih 2 kereta lagi. Ini nih Argo Parayangan, tapi keretanya depo Malang. Ini dia kereta saya. Apakah saya dapat? Saya dapat belakang. Saya nomor 13 nih. Jadi untuk ke arah Jakarta di transit yang ini nomor 13, kebetulan di paling belakang. Ini dia kursi saya 13B. Ini nih berhubung di paling belakang adalah luxury menggunakan rangkaian stainless steel, sambungannya beda ya, yang warna merah, warna hitam. Oke guys, mumpung masih sepi, ini kita review dulu keretanya. Yang pertama mulai dari toilet ya. Jadi untuk rangkaian eksekutif mild steel new image angkatan tahun 2016-2017 itu toilet ada di kedua sisi kereta, di mana yang satu lebih luas, yang satu lebih sempit. Dan ini udah dipisahkan gendernya, di mana yang wanita di kereta yang saya tumpangi ini kebetulan dapat yang toilet yang luas. Nih, luas banget toiletnya. Ini mirip-mirip lah sama toilet yang kelas luxury.
dapat kursi duduk. Sekarang kita lihat toilet yang satunya ya. Nah, ini toilet di sisi satunya, dia sempit untuk pria. Oh, ternyata sama-sama sudah kursi duduk. Bedanya hanya di luas toiletnya aja. Jadi kalau gini mah saya nggak terlalu keberatan sih. Karena kadang-kadang yang toilet kecilnya dikasih kloset jongkok dan itu khusus buat pria. Jadi kalau buat buang air kecil rawan bikin najis. Dan ini kereta di depan, kebetulan yang toilet kecilnya di bagian belakang, sama-sama buat pria. Nah, ini kalau teman-teman naik kereta model-model begini, model-model New Image Miles Seal angkatan 2016 ataupun 2017, itu kalau kita dapat paling depan bisa dibilang apes. Karena lihat ya, ini kita lekuk banget. Kalau kita selonjor lewat pintu nih. Belum lagi posisi pintunya agak menjorok ke kita nih kalau di single seat paling depan ya. Jadi kita hampir nggak ada privasi lah, orang lewat depan muka kita gitu. Dan lagi kadang penumpang lain suka lupa nutup pintu, jadi kita sering terpaksa harus menutup pintu demi kenyamanan kita bersama. Karena kalau dibuka tuh suaranya kebrodak banget nih kereta ini. Nah, tapi kalau kita duduk di paling belakang itu nyaman banget. Ya tetap aja sih bakal ada penumpang lupa nutup pintu, tapi nggak terlalu mengganggu lah kalau menurut saya sih. Ini kita review sedikit ya. Jadi untuk legroom tentunya sangat lega ya, karena ini juga kereta eksekutif. Hanya saja kalau PR-nya nih mudah-mudahan nanti diperbaiki ya, ini masalah footrestnya aja nih. Ini kalau kita ini nggak ada stoppernya, jadi nggak bisa diatur ketinggiannya, dan kalau kita lepas, lihat ya, dia ngebanting dan otomatis mengganggu kenyamanan penumpang yang duduk di depan. Kemudian ini ada seat pocket dan ada 2 buah colokan listrik disertai meja. Jadi kalau kita ngecharge bisa sambil naruh HP di sini, bisa juga buat naruh minuman atau barang-barang kecil lainnya. Kemudian di sandaran tangan ini saya suka ya, ada aksen kayunya begini. Ini ada meja nih. Ini juga salah satu sisi positif yang saya suka ya. Jadi mejanya itu rata. Jadi kalau kita naruh laptop lebih aman lah daripada meja yang ada lekukan-lekukannya. Ini bisa kita pakai buat makan ataupun bekerja. Kemudian di sebelah sini ada buat kita gantungin barang. Dan kalau selain kursi ujung itu ada jendelanya, ada ininya nih, tirainya. Ini bisa kita buka tutup penuh gini, kemudian kita buka penuh dan kita tutup separuh gini. Jadi cara buka tutupnya gitu ya, jangan dipaksa begitu, nanti rusak. Jadi diturunin dikit, nanti dia ngebuka sendiri gitu. Kemudian di atas ada monitor buat hiburan, tapi entah siapa yang nonton sih. Kemudian rak bagasinya lumayan luas ya, hanya saja di ujung-ujung di sini sama di sana itu ada kotak AC ya, jadi dia space-nya agak sedikit terganggu. Ini di atas ini juga ada lampu baca ya. Dan tadi hampir ketinggalan nih, ada tombol ya buat reclining seat. Rebahnya lumayan lah ya. Ini kalau misalkan bisa dikombinasikan dengan footrest yang nyaman sih, ini lumayan nyaman nih buat perjalanan jauh. Ini sayangnya nggak pakai. Saya sih biasa ngakalinya saya naruh ransel di sini. Saya naruh ransel, jadi saya bikin sandaran kaki sendiri pakai ransel saya. Hari ini kereta 8 yang saya tumpangi dapat kereta K1. 1 itu artinya kelas eksekutif ya, jadi ada K2 berarti bisnis dan K3 ekonomi. Kemudian ada A0, 0 itu artinya tidak berpenggerak ya, jadi harus ditarik oleh lokomotif gitu. Kemudian 17 itu mulai dinasnya di tahun 2017, urutan yang ke-7 dengan depo Malang. Jadi memang ini merupakan rangkaian kereta api Gajayana aslinya yang sedang idle dipakai Argo Parahyangan Tambahan. Ini mulai dinas tanggal 10 bulan Januari tahun 2017. Kemudian ini di ujung sini ini ada train mark ya, ada kode F
itu dia artinya bisa digeber dengan kecepatan 120 km per jam. Dan memang kereta api Gajayana ini salah satu kereta yang diizinkan untuk di petak-petak tertentu kecepatannya bisa 120 km per jam. Cuman sebagai KA Argo Parahyangan Tambahan ini nggak mungkin di kecepatan itu. Paling nanti mentok-mentoknya di 100 lebih sedikit selepas stasiun Cikampek mungkin ya. Kemudian tuh ada 47 artinya berat total, dan 10 adalah tipe bogi yang digunakan, yakni bogi K10. Seperti ini nih boginya nih. Ini kalau saya bilang sih sekilas dari kacamata awam mirip-mirip bogi K8, bedanya nggak ada lengan ayunnya. Jadi kalau teman-teman lihat, bogi atau suspensi kereta itu ada dua jenis ya. Yang pertama adalah suspensi primer, itu adalah suspensi yang meredam getaran antara rel dengan roda. Ini ada di sini dan juga ada di sini. Yang kedua adalah suspensi sekunder. Ini meredam getaran antara bodi keretanya dengan boginya ini, jadi dengan rumah rodanya. Nah, di tipe K10 ini dia suspensi sekundernya menggunakan pegas ulir, sementara suspensi primernya ini menggunakan, kalau saya lihat mirip K8 itu menggunakan bahan seperti semacam rubber ya. Cuman saya detailnya nggak begitu mengerti, tapi intinya mirip-mirip lah. Bedanya dengan tipe K8 itu, kalau K8 dia ada lengan ayunnya nih. Nah, kalau tipe K10 ini nggak ada. Dengan K5 bedanya dia suspensi primer maupun sekundernya sama-sama menggunakan pegas ulir gitu. Kalau K5 biasa dipakai kelas-kelas ekonomi atau bisnis gitu. Kalau K10 ini dipakai kereta mild steel, new image, dan juga stainless steel, baik yang kelas eksekutif, luxury generasi 1, generasi kedua maupun yang premium gitu. Selamat siang pelanggan yang kami hormati. Kami informasikan saat ini Anda berada di kereta api Argo Parahyangan Tambahan dengan nomor K49B. Tujuan akhir stasiun Gambir, Jakarta. Jadwal keberangkatan dari stasiun Kiara Condong pukul 11:40 menit. Kereta api Argo Parahyangan Tambahan akan berhenti di stasiun Bandung, Cimahi, Jatinegara, dan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Periksa dan teliti kembali boarding pass Anda. Pastikan Anda tidak salah naik kereta. Oke, ini teman-teman, saya lagi ada di kereta eksekutif 1 nih. Ini kalau ke arah Jakarta, kereta eksekutif 1 langsung di belakang lokomotif dan lokomotif dinas. Pada perjalanan kali ini adalah CC 206 1372 dengan depo Cipinang. Nah, ini kalau perjalanan kereta api yang ini, termasuk juga perjalanan kereta api Gajayana dengan transit yang ini, yang ke arah Jakarta, dia di belakang lokomotif, otomatis arah sebaliknya itu dia bakal jadi paling belakang, jadi bisa back ride. Jadi back ride-nya untuk perjalanan dari Jakarta menuju ke Bandung maupun menuju ke Malang. Nah, untuk tempat duduknya yang persis dekat lokomotif di rangkaian yang ini itu nomor 13 yang paling belakang gitu. Cuman kereta api ini itu ada dua rangkaian ya, ada dua trainset. Jadi ada rangkaian yang saat ini masih berada di Malang gitu. Jadi nggak bisa dijadiin patokan. Jadi kalau saya bikin trip report tuh, teman-teman suka pada nanya gimana caranya biar nggak dapat paling depan. Nggak tahu caranya. Jadi ya hunting-hunting kereta aja kayak ini nih. Di kereta 1 nomor satunya di paling belakang kan. Nah, kita lihat di kereta 2 nomor satunya di paling depan, jadi nggak ada patokan, nggak bisa diapalin. Cuman kalau transit yang ini kebetulan ya, untuk yang ke arah Jakarta di nomor satunya itu ada di paling belakang. Jadi kalau misalkan tadi kereta saya nomor 13 ya, di kereta 8 nomor 13-nya baru yang paling belakang. Jadi nggak paten banget deh. Gitu. Ya harapannya sih mudah-mudahan supaya kita nggak kayak tebak-tebak gua manggis itu, kenyamanan tempat duduk paling depan mudah-mudahan bisa segera diperbaiki lah. Dan soalnya bayarnya sama loh tiketnya, bahkan kalau sampai Malang tuh harganya di 770.000 maksimal. Masa dapat tempat duduknya
sempit banget itu kan kayak nggak worth it gitu loh, udah bayar mahal dapat tempat duduknya sempit banget gitu deh. Tapi kalau misalkan kita dapat yang nggak paling depan atau dapat yang paling belakang itu mah nyaman-nyaman aja sih. Ini di jalur 3 ada kereta api lokal Bandung Raya, persiapan masuk stasiun Kiara Condong. Tepat jam 11 lewat 40 menit kereta api Argo Parayangan tambahan diberangkatkan dari stasiun Bandung Kiara Condong. Ini dari stasiun Bandung kereta 8 kondisinya kosong nih, jadi saya seperti lagi nyewa satu kereta nih, cuma nggak tahu deh nanti di stasiun Bandungnya. Tuh Bandung Raya juga tuh, Calengka Padalarang. Oh ini komunitas ya. Oke guys, ini di perjalanan kali ini berhubung udah siang ya, jam 12 kurang, saya pesen nasi goreng Parayangan. Ada yang aneh nih, nggak ada ayamnya. Waduh, ini ketinggalan atau gimana nih ayamnya nih? Jadi biasanya sih nasi goreng Parayangan itu apa udah dicampur kali ayamnya ya? Nggak tahu deh. Biasanya ada nasi gorengnya, telur, kerupuk, dan ayam goreng. Cuman ini nggak ada ayamnya. Kalau yang nggak ada ayamnya biasanya harganya lebih murah. Ini harganya Rp38.000. Ntar coba tanya sama Mbak Praminya deh. Saya makan dulu ya. Ralat guys, jadi ternyata ayamnya udah dicampur. Aduh, udah uzon tadi. Jadi udah ada ayamnya dicampur dan ada baksonya juga nih. Jadi kalau biasanya ayamnya dia di sendiri ayam goreng, ini sekarang udah dicampur. Ini kita persiapan masuk stasiun Bandung. Sekarang jam 11.48. Nanti diberangkatkan kembali sesuai jadwal jam 11 lewat 54 menit. Biasanya sih di Bandung yang naik rame, kita lihat nanti ya. Stasiun Bandung.
nama PT Kereta Api Indonesia dan belum didapatkan saat ini. Mengucapkan sementara di kereta api Argo Parahyangan yang akan mengantar kita ke tujuan akhir stasiun Gambir. Perjalanan kali ini menempuh jarak sekitar 174 km dalam waktu 3 jam 14 menit yang diperkirakan akan tiba di stasiun akhir stasiun Gambir pukul 14:54 waktu Indonesia bagian Barat dengan pemberhentian di stasiun Bandung, Cimahi, Jatinegara dan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Selama perjalanan, kita akan dapat menikmati keindahan alam dan warisan sejarah PT Kereta Api Indonesia antara lain terowongan Sasangsaan dan keamanan dan kesehatan bersama. Mohon perhatiannya untuk memahami dan wajib melaksanakan protokol kesehatan, memakai masker secara baik dan benar, melakukan pola hidup bersih dan sehat dengan cara mencuci tangan menggunakan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer yang telah disediakan, serta dihimbau memakai pakaian pelindung seperti jaket atau pakaian lengan panjang lainnya. Setiap pelanggan diwajibkan untuk duduk sesuai dengan nomor tempat duduk yang tertera pada tiket. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal di stasiun. Selamat menikmati perjalanan sehat, aman, dan nyaman bersama PT Kereta Api Indonesia. Terima kasih.
diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia pada tanggal 3 Agustus 2004. Jembatan Cisomang yang akan kita lewati ini adalah Jembatan Cisomang Baru yang merupakan pengganti dari Jembatan Cisomang Lama yang sudah ada sejak tahun 1932. Jembatan Cisomang Lama masih berdiri di samping Jembatan Cisomang Baru. Bagi Anda pecinta fotografi, keindahan alam yang nampak dari ketinggian ini dapat Anda abadikan sebagai foto karya foto Anda. Terima kasih. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Jatinegara. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jatinegara, kami persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan kereta api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a moment we'll arrive at Jatinegara Station. For those of you who will end your trip at Jatinegara Station, please prepare yourself. Check your luggage and belongings. Make sure that nothing is left behind. For your safety, it is forbidden to open the train door before the train completely stops. Thank you for choosing train services from Indonesian Railways Company. See you on your next trip. Selamat sore pelanggan yang kami hormati. Beberapa saat lagi kereta api Argo Parayangan Tambahan akan tiba di stasiun Jatinegara. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Jatinegara, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Untuk akses pintu keluar berada di sebelah
kanan dari arah lajunya kereta. Terima kasih, selamat sore Stasiun Jatinegara. Jam 2:39 kita tiba di Jatinegara, lambat 3 menit. Habis ini keretanya lanjut lagi menuju stasiun tujuan akhir, stasiun Jakarta Gambir. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi akan tiba di tujuan akhir stasiun Gambir. Kami persilahkan Anda untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai ada yang tertinggal atau tertukar. Untuk keselamatan Anda, tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda menggunakan jasa layanan Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Selamat sore pelanggan kereta api Argo Parahyangan. Kami informasikan beberapa saat lagi kereta api Argo Parahyangan tambahan akan mengakhiri perjalanan di stasiun Gambir. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Jangan sampai tertinggal atau tertukar di dalam kereta. Untuk akses pintu keluar berada di sebelah kanan dari arah laju kereta. Selamat sore stasiun Gambir. Tepat jam 14.54 tiba di stasiun Gambir. Ini masuk di jalur 2 ya, dan di jalur 1 ada rangkaian kereta api Argo Parahyangan. Oke guys, saat ini saya sudah berada di hall utara ya, hall utara stasiun Gambir, yang ada tulisan Gambir gede banget, dan di belakangnya ada Tugu Monas. Jadi tadi tibanya tepat ya, jam 14.54. Walaupun di Jatinegara tadi lambat 3 menit, tapi ternyata bisa dikejar sampai di Gambir tepat waktu. Overall perjalanan Argo Parahyangan tambahan dengan rangkaian Gajayana ini, kalau menurut saya, buat saya sih kerasa seperti nostalgia ya, karena dulu itu memang kereta api Argo Parahyangan itu menggunakan rangkaian Nimitz ataupun Miles Steel yang angkatan 2016 ataupun 2017, kemudian baru diganti dengan rangkaian stainless steel. Jadi seperti naik kereta api Argo Parahyangan beberapa tahun yang lalu sebelum rangkaiannya menggunakan kereta api sarana stainless steel. Kalau rasanya sih, kalau menurut saya ya, karena memang di Daob 2 Bandung itu kecepatannya tidak terlalu tinggi, jadi nggak terlalu gemelodak sih menurut saya ya. Cuman selepas stasiun Purwakarta hingga Cikampek sampai ke Jakarta itu memang kecepatannya digeber lumayan tinggi di 80 sampai dengan 100 km per jam. Itu baru kerasa agak
goncangan. Soalnya tadi saya minumnya lumayan banyak ya, jadi kerasa di perut tuh agak terkocok-kocok gitu ininya minumannya. Jadi ya gitu aja. Cuman kalau teman-teman pengen ngerasain naik luxury ya, itu bisa banget nih naik kereta ini. Dan juga kalau misalkan pengen nyobain rangkaian kereta api mild steel, mungkin kurang cocok dengan rangkaian stainless steel, bisa juga mencoba rangkaian ini. Kemudian perjalanan ini juga cocok ya buat yang pengen sampai di Jakartanya sore, tapi nggak sore-sore banget, jadi tadi nyampainya jam 3 kurang, jelang asar lah. Sementara untuk rute sebaliknya dari Jakarta ke Bandungnya itu cocok buat yang pengen berangkat pagi dari Jakarta dan tiba di Bandung menjelang siang. Untuk harga tiket kereta api Argo Parayangan tambahan dengan menggunakan rangkaian Gajayana ini sebenarnya nggak ada bedanya dengan Argo Parayangan biasa. Jadi kalau saya hari ini di harga Rp135.000. Cuman untuk yang luxury itu harganya mulai dari Rp350.000 sampai dengan sekitar Rp450.000. Jadi luxury ini walaupun harganya mahal tapi tetap aja rame, banyak peminatnya. Oke guys, saya akhiri video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu lagi di video berikutnya.